Pusat Edukasi Anti Korupsi (KPK) mempersembahkan Orange Juice for Integrity. Belajar integritas kepada tokoh bangsa. Meloncat-loncat di atas tanah. Sebab korupsi menjadi wabah. Kita bersatu untuk mencegah. Sepenggal kisah, sejuta teladan. Baharudin Lopa. Menakar dengan pikir dan hati, menolak apapun yang tak masuk dalam takarannya. Seseorang yang mampu menjadi pemimpin daerah dalam umur 25 tahun tentu bukanlah orang biasa. Begitulah Baharudin Lopa. Pria kelahiran Mandar, Sulawesi Selatan, 27 Agustus 1935 itu menjabat Bupati Majene saat baru berumur 25 tahun. Hebatnya, dia tak segan berkonfrontasi dengan Komandan Batalion 710 yang melakukan penyelundupan. Meski demikian, karir pria yang biasa disapa Barlop itu bukanlah sebagai birokrat, melainkan penegak hukum. Itu sesuai dengan pendidikan yang ditempuhnya. Selepas SMA, Barlop memilih masuk Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ia mempertajam pendidikannya dengan mengikuti kursus reguler Lemhanas pada tahun 1979 dan meraih gelar doktor di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 1982. Karirnya diawali sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar pada tahun 1958 sampai dengan 1960. Usai menjabat Bupati Majene, ia menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Ternate pada tahun 1964. 2 tahun kemudian, Barlop menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh hingga pindah ke Kalimantan Barat pada tahun 1974. Berikutnya ia menjabat Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung RI pada tahun 1976 sampai dengan 1982 dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 1982 sampai dengan 1986. Sempat menjadi Duta Besar RI untuk Arab Saudi. Barlop akhirnya menjadi Jaksa Agung RI sekaligus Menteri Kehakiman dan Perundang-undangan pada tahun 2001. Sayang, hanya sebentar ia bertugas. Pada 3 Juli 2001, saat melakukan perjalanan dinas ke Arab Saudi, ia menghembuskan nafas terakhir karena serangan jantung dan kelelahan. Semasa aktif, Barlop dikenal tegas dan berani melawan kejahatan kerah putih. Ia menyeret Tony Gozal alias Go Tiong Kien dengan tuduhan memanipulasi dana reboisasi sebesar 2 miliar rupiah. Barlop juga mengejar keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tanjung, dan Nurdin Halid dalam kasus korupsi. Selain itu, ia pun berani mengusut kasus yang melibatkan mantan Presiden Soeharto. Tak mendamba istana. Sangat berhati-hati dan cermat
sudah menjadi kebiasaan Baharudin Lopa. Bagi dia tak ada urusan sepele, tak terkecuali soal bensin di mobil yang dipakainya. Suatu ketika, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Lopa mengadakan kunjungan ke sebuah kabupaten di wilayah kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Lopa tiba-tiba menyuruh ajudannya menghentikan mobilnya. Lopa bertanya kepada sang ajudan, siapa yang mengisi bensin? Si ajudan pun dengan jujur menjawab, Pak Jaksa, Pak. Mendengar itu, Lopa menyuruh ajudannya memutar mobil, kembali ke kantor sang jaksa yang mengisikan bensin ke mobil itu. Tiba di sana, Lopa meminta sang jaksa menyedot kembali bensin sesuai dengan jumlah yang diisikannya. Saya punya uang jalan untuk beli bensin, dan itu harus saya pakai, seloroh Lopa. Kecurigaan Lopa berawal saat jarum penunjuk di meteran bahan bakar mendekati F. Padahal, seingat dia, saat tiba di tujuan, jarum penunjuk justru mendekati E. Dari situlah, ia mengetahui ada orang yang telah mengisikan bensin ke mobilnya. Fasilitas bukan milik pribadi. Segala sesuatu harus sesuai peruntukannya. Mobil dinas hanya keperluan dinas, tak boleh untuk kepentingan pribadi. Bagi Baharudin Lopa, itu prinsip yang sangat mendasar. Itu sebabnya dia melarang istri dan ketujuh anaknya menggunakan mobil dinas untuk keperluan sehari-hari. Suatu ketika, hal itu membuat seorang kerabatnya kecele. Ceritanya, pada tahun 1983, Lopa diundang menjadi saksi pernikahan. Tuan rumah yang juga kerabatnya, Riri Amin Daud, dan Pagar Ayu telah menunggu kedatangannya. Mereka menanti mobil dinas berplat DD3 untuk berhenti di depan pintu. Namun, lama ditunggu-tunggu, mobil itu tak jua tiba. Ketika sedang resah menanti, tiba-tiba saja suara Lopa terdengar dari dalam rumah. Rupanya, ia bersama sang istri datang ke sana dengan menumpang PT-PT, angkutan kota khas Makassar. Ini hari Minggu. Ini juga bukan acara dinas. Jadi, saya tak boleh datang dengan mobil kantor, terang Lopa. Bukan hanya urusan mobil. Soal telepon pun, Lopa sangat ketat. Di rumahnya, telepon dinas selalu dikunci. Bahkan, semasa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dia sampai memasang telepon koin di rumah dinasnya agar pemakaiannya terpantau. Sepenggal kisah, sejuta teladan. Baharudin Lopa. Bukan tega kepada sahabat. Sikap tegas yang diterapkan kepada diri sendiri dan keluarga secara otomatis terbawa pula dalam menjalankan tugas.
Baharudin Lopa dikenal sebagai sosok yang tak kenal kompromi. Siapapun siap dihadapinya bila memang bermasalah. Salah satu contoh ketegasan itu adalah saat Lopa mengusut kasus pengadaan fiktif Al-Quran senilai 2 juta rupiah yang melibatkan Kepala Kanwil Agama Sulawesi Selatan, Kiai Haji Badawi. Ia tak mau berkompromi meskipun Badawi adalah sahabatnya. Pak Lopa dengan Pak Kiai Haji Badawi saat itu berteman akrab. Hampir setiap malam Jumat, saya disuruh menjemput Pak Kiai Haji Badawi untuk baca doa selamat di rumah Pak Lopa, Terang Pariyama, ex-ajudan Lopa. Dalam kasus itu, Lopa tetap mengusut tuntas. Ia tak menggubris meskipun Badawi berkali-kali memohon agar kasusnya itu tidak diproses. Hadiah harusnya untuk orang susah. Saling memberi hadiah untuk menyenangkan hati memang tuntunan agama. Namun, dalam kapasitas sebagai pejabat negara, hadiah tak bisa diterima begitu saja. Karena biasanya ada udang di balik batu. Ada maksud tertentu di balik pemberian itu. Baharudin Lopa adalah sosok yang sangat alergi terhadap hadiah dalam bentuk apapun. Baik yang diberikan oleh pejabat bawahannya, pejabat dari instansi lain, maupun pengusaha, ia selalu menolak dengan halus. Setiap menerima parsel pun, ia langsung mengembalikannya. Pariyama yang pernah menjadi ajudan Lopa tahu betul mengenai hal itu. Ia selalu mengatakan kepada si pemberi hadiah bahwa dirinya tidak perlu diberi hadiah karena ia memiliki gaji. Yang perlu diberi hadiah adalah rakyat yang susah, begitu katanya. Suatu ketika, Lopa mendapatkan hadiah sebesar 100.000 rupiah dari Haji Edi Sabara yang kala itu menjabat Gubernur Sulawesi Tenggara pada tahun 1970-an. Nilai uang itu sangat besar. Namun Lopa tidak tergiur. Ia tak mengambil uang itu, tapi menyuruh ajudannya untuk menyerahkannya ke panti jompo di Lepo-Lepo, Kendari. Menurut Anda, nilai-nilai integritas apa yang bisa kita teladani dalam kisah tadi? Yang pertama, jujur. Kedua, berani. Lalu ketiga, mandiri. Keempat, peduli. Yang kelima, tanggung jawab. Dan yang keenam, kerja keras. Lalu ketujuh, sederhana. Dan yang kedelapan, adil. Lalu yang terakhir, disiplin. Nah saudara, ke-9 pertanyaan tadi boleh Anda simpulkan menurut pemikiran Anda masing-masing.
Semoga cerita tokoh di atas memberikan hikmah dan motivasi buat kita semua. Pusat Edukasi Anti Korupsi (KPK) mempersembahkan Orange Juice for Integrity. Belajar integritas kepada tokoh bangsa. Temani adik membeli pita. Tidak lupa membeli roti isi. Sudah tahu rakyat menderita. Jadi pejabat kok malah korupsi. Sepenggal kisah, sejuta teladan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Setiap orang, siapapun dan apa tujuan jabatannya, harus taat kepada hukum. Ratusan ribu orang menangis, bersedih, dan berduyun-duyun mengantar ke Imogiri, komplek pemakaman Raja-Raja Mataram. Pada Oktober 1988, tak sedikit dari mereka meratap ingin melihat wajah Sultan Hamengkubuwono IX yang mangkat pada 2 Oktober tahun itu di Washington DC, Amerika Serikat. Sri Sultan yang bernama asli Bendoro Raden Mas Dorojatun memang memiliki tempat tersendiri di hati rakyat Yogyakarta, bahkan Indonesia. Ia dikenal sebagai sultan yang demokratis, merakyat, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Naik tahta pada 18 Maret 1940. Ia terlibat langsung dalam pergulatan negeri ini dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah Belanda dan Jepang. Peran besar Sri Sultan antara lain saat menjadikan keraton sebagai benteng persembunyian para pejuang yang bertempur melawan tentara Belanda. Ia juga sempat menyerahkan cek senilai 6 juta gulden pada tahun 1948 bagi kepentingan Republik Indonesia. Lahir di Yogyakarta pada 12 April 1912, Sri Sultan sejak kanak-kanak mendapatkan pendidikan bercorak Belanda. Bahkan selepas tamat dari Algemene Middelbare School atau AMS di Bandung, ia melanjutkan studi di Fakulteit Indologie Universiteit Leiden, Belanda. Meski begitu, ia tak tercerabut dari akarnya. Saat pulang ke Indonesia dan diangkat sebagai sultan, ia menegaskan bahwa dirinya tetaplah seorang Jawa. Sejak Indonesia merdeka, Sri Sultan ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, ia pun beberapa kali diangkat sebagai menteri. Antara lain, Menteri Negara dalam Kabinet Syahrir III dan Kabinet Hatta, Deputi Perdana Menteri dalam Kabinet Natsir, Menteri Pertahanan di Kabinet Wilopo, serta Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kabinet Ampera. Puncaknya, ia menduduki kursi Wakil Presiden pada tahun 1972
sampai 1978. Surat tilang untuk Sultan. Kala itu pertengahan 1960-an, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengendarai sendiri mobilnya keluar kota. Tepatnya di Pekalongan, entah mengapa, Sri Sultan saat itu melakukan kesalahan. Dia melanggar rambu lalu lintas. Malang bagi Sri Sultan. Seorang polisi yang tengah berjaga memergokinya. Tak ayal, prit! Polisi itu pun menghentikan mobil Sri Sultan. "Selamat pagi," ucap Brigadir Royadin, polisi itu sambil memberi hormat dengan sikap sempurna. "Boleh ditunjukkan Rebowes atau surat-surat kelengkapan kendaraan berikut surat izin mengemudi." Sri Sultan tersenyum dan memenuhi permintaan sang polisi. Saat itulah sang polisi baru tahu bahwa orang yang ditindaknya itu adalah Sri Sultan. Brigadir Royadin gugup bukan main. Namun, dia segera mencoba memperbaiki sikap demi wibawanya sebagai polisi. "Bapak melanggar verboden. Tidak boleh lewat sini. Ini satu arah," kata dia. "Benar, saya yang salah," jawab Sri Sultan. Ketika melihat keraguan-raguan di wajah Brigadir Royadin, beliau berkata, "Buatkan saja saya surat tilang." Singkat cerita, sang polisi pun melakukan tilang kepada Sri Sultan. Tak ada sikap mentang-mentang berkuasa yang diperlihatkan Sri Sultan pada saat itu. Bahkan, tak lama kemudian, dia meminta Brigadir Royadin bertugas di Yogyakarta dan menaikkan pangkatnya satu tingkat. Alasannya, Royadin dianggap sebagai polisi yang berani dan tegas. Sopir Mbok Bakul. Jeep Willys itu berhenti seketika kala seorang Mbok Bakul, wanita pedagang gendong hasil desa, memintanya menepi. Pengemudinya lantas turun dan membantu menaikkan karung-karung yang hendak dibawa si Mbok ke pasar Kranggan, Jetis, Yogyakarta. Si Mbok memang terbiasa menyetop oplet yang lewat dan membayar Rp1 untuk sekali jalan. Di sepanjang perjalanan, tak ada hal aneh. Si Mbok berbincang santai dengan sopir jeep itu. Keanehan baru terlihat saat mobil tiba di pasar. Sejumlah pedagang terperangah melihat si Mbok turun dari jeep itu. Apalagi ketika menyaksikan sopirnya ikut menurunkan karung-karung milik si Mbok. Meski begitu, si Mbok yang fokus pada barang-barang bawaannya tak memperhatikan hal tersebut. Begitu seluruh bawaannya turun dari mobil, si Mbok mengeluarkan uang dari balik kembennya untuk diberikan kepada sopir yang telah mengantarkannya itu.
Berapa ongkosnya, Pak Sopir? Wah, ndak usah, Bu. Wah, Pak Sopir, kayak ndak butuh uang saja. Sudah tidak, Bu. Terima kasih. Loh, kurang toh? Biasanya saya kasihnya juga segini. Ndak apa-apa, Bu. Saya cuma mau membantu. Sudah merasa kaya toh? Pak Sopir ndak mau terima uang? Sang sopir hanya tersenyum. Lalu pamit keluar dari pasar. Simbok terus mengumpat dan menggerutu, meski sang sopir jeep telah berlalu dari hadapannya. Tiba-tiba saja, seseorang menegurnya. Mbok, tahu siapa orang yang tadi itu? Beliau adalah sampean dalem. Begitu katanya. Mendengar itu, Simbok seperti disambar petir. Pingsan. Pasalnya, sampean dalem adalah sebutan para kawula Ngayogyakarta bagi sang raja, Sultan Hamengkubuwono IX. Cerita itu sangat populer di kalangan kawula Ngayogyakarta. Sebuah kisah yang membuktikan sikap mulia Sultan Hamengkubuwono IX. Meski menjadi raja, ia tak lantas besar kepala dan gila hormat. Menurut Anda, nilai-nilai integritas apa yang bisa kita teladani dalam kisah tadi? Yang pertama, jujur. Kedua, berani. Lalu ketiga, mandiri. Keempat, peduli. Yang kelima, tanggung jawab. Dan yang keenam, kerja keras. Lalu ketujuh, sederhana. Dan yang kedelapan, adil. Lalu yang terakhir, disiplin. Nah saudara, ke-9 pertanyaan tadi boleh Anda simpulkan menurut pemikiran Anda masing-masing. Semoga cerita tokoh di atas memberikan hikmah dan motivasi buat kita semua. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.